yang kedua dan syarat wajibnya dan sahnya adalah sucinya wanita dari haid dan nifas. Sucinya wanita dari haid dan nifas. Ketika wanita dan selesai masa haidnya dan selesai masa nifasnya. Maka kalau dia selesai masa haid dan nifasnya, maka wajib baginya berwudu ketika akan melaksanakan sholat. Maka dari sini bisa dipahami juga bahwa apabila ada wanita yang haid dan nifas, maka tidak wajib baginya berwudu. Begitu pula ketika dia berwudu, wanita yang haid dan nifas berwudu, maka tidak sah wudunya. Dianggap tidak sah wudunya. Kemudian kalau misalnya ada seorang wanita pada saat dia haid, dia berwudu. Setelah selesai berwudu, mungkin beberapa waktu, misalnya kembali 5 menit atau 10 menit setelahnya, selesai haidnya, selesai masa haidnya, maka wudunya tidak dianggap karena dia berwudu pada saat dia masih haid. Atau mungkin dia berwudu pada saat dia masih nifas. Berarti dia harus berwudu kembali setelah selesai masa haidnya atau masa nifasnya. Menunjukkan bahwa tidak sah wanita yang haid dan nifas ketika dia berwudu pada saat dia masih haid dan nifas. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, di antara syarat wajibnya dan sahnya wudu adalah al-Islam. Adalah keislaman. Maka oleh karena itu pula tidak wajib berwudu bagi orang yang non muslim. Jika ada non muslim mau berwudu, kalaupun dia berwudu maka wudunya dianggap tidak sah. Tidak sah. Maka tidak wajib bagi orang yang non muslim atau orang yang kafir. Kenapa? Karena syarat wajibnya keislaman adalah syarat wajibnya wudu. Jadi harus Islam dulu baru dia wudu. Maknanya bahwa nagirul muslim la yutalabu bil wudu'i. Maknanya bahwa selain daripada muslim maka tidak dituntut baginya untuk berwudu. Karena dia non muslim. Seandainya dia berwudu dan dia dalam keadaan non muslim, maka tidak sah wudunya. Akan tetapi orang-orang non muslim itu dia tetap dituntut, dia tetap dianjurkan untuk masuk ke dalam Islam, bahkan diwajibkan masuk dalam Islam dan sholat. Maka oleh karena itulah orang-orang non muslim, karena dia muslim dan tidak sholat, maka dia diikut karena dia tidak masuk Islam dan tidak sholat dan juga tidak melaksanakan syariat yang lainnya. Bukan berarti bahwa non muslim itu, kalau non muslim karena tidak wajib ya berarti kan tidak disiksa karena dia tidak sah wudunya misalnya. Tidak disiksa karena dia meninggalkan sholatnya, tidak. Dia tetap mukhatab, artinya tetap arah perintah Allah Subhanahu wa taala tetap tertuju kepada mereka. Muslim maupun non muslim. Makanya perintah untuk Islam juga seperti itu. Orang non muslim juga tetap diperintah untuk masuk Islam. Kalau dia tidak masuk Islam dianggap berarti dia akan disiksa nanti. Dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak masuk ke dalam agama Islam. Setelah diutusnya dari kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Itu selesai. Sekarang pembahasan
Yang lainnya adalah faraidul wudu. Sekarang tentang kewajiban wudu. Ini perlu kita pahami. Perlu kita pahami kenapa bahkan kewajiban bagi setiap muslim dia harus tahu bahwa kewajiban wudu ini. Kenapa? Karena kalau salah satu dari kewajiban ditinggalkan, berarti bisa wudunya tidak sah. Wudunya tidak sah. Baik, di sini disebutkan pengertian tentang kewajiban. Kewajiban secara bahasa sendiri adalah al-jazm. Artinya sesuatu yang pasti. Jazm. Al-qat'u artinya terputus, artinya pasti. Sedangkan menurut syariat, menurut ilmu fikih, yang dikatakan kewajiban adalah ma'usiba fa'iluhu, apa yang diberikan pahala bagi orang yang melakukannya, wa uqiba tarikuhu, dan disiksa bagi mereka yang meninggalkannya. Ini kewajiban. Ini kewajiban. Baik, di antara kewajiban-kewajiban wudu yang pertama adalah ghuslul wajah. Yang pertama adalah mencuci wajah. mencuci wajah. Mencuci wajah. Ini berdasarkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 6, "Faghsilu wujuhakum." Cucilah wajah-wajah kalian. Faghsilu wujuhakum, iksilu artinya kalau dari sisi bahasa itu kata perintah. Cucilah wajah kalian. Perintah di dalam Al-Qur'an menunjukkan kewajiban. Jadi kalau ada di dalam Al-Qur'an perintah menunjukkan bahwa itu wajib. Kecuali kalau ada dalil lain yang memerintahkannya. Kemudian juga disepakati di kalangan para ulama tentang wajibnya mencuci wajah ketika dia berwudu. Ketika dia berwudu. Mencuci wajah. Ya, batasan wajah disebutkan di sini, tidak disebutkan. Tapi di pembahasan lain para ulama menyebutkan batasan wajah itu dari atasnya sampai dari tempat tumbuhnya rambut. Dari tempat tumbuhnya rambut sampai di dagunya. Dari atas ke bawah. Kemudian dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, itu dari telinga. Cuping telinga ini sampai dari kanan ke kiri. Itu batasannya. Batasan wajah. Itu yang harus dicuci. Adalah dicuci. Baik. Kemudian disebutkan di sini juga, apakah masuk dalam kewajiban mencuci wajah adalah mulut dan hidung, atau mencuci keduanya adalah sunnah. Apakah mencuci wajah masuk di dalamnya hidung dengan mulut? Karena hidung kan berarti istinsyak, artinya menghirup air ke dalam hidung. Masuk di dalamnya kewajiban atau tidak? Atau berkumur-kumur air di dalam mulut, itu masuk kewajiban atau tidak? Atau hanya sunnah saja? Atau hanya sunnah saja? Nah, ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Yang pertama, yang masyhur di kalangan mazhabnya Imam Ahmad adalah wajibnya berkumur-kumur dan istinsyak. Wajibnya berkumur-kumur, artinya memasukkan air ke dalam mulut, kemudian menggoyang-goyangkannya di dalam mulut. Kemudian istinsyak artinya menghirup air ke dalam hidung. Ke dalam hidung. Ini riwayat Imam Ahmad. Adapun yang lainnya seperti Syafi'iyah, Malikiyah, mereka mengatakan bahwa berkumur-kumur dan istinsyak itu adalah sunnah.
adalah sunnah bukan kewajiban. Tapi yang rojihnya, yang kuatnya adalah bahwa berkumur-kumur dan istinsyak itu adalah kewajiban. Adalah kewajiban. Pendalilannya berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud. Riwayat Abu Dawud, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada laki Ibnu Saburo. Beliau mengatakan idza tawaddu'ta famadmad. Jika engkau berwudu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada laki, jika engkau berwudu famadmad, maka berkumur-kumurlah engkau. Berkumur-kumurlah engkau. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya, berkumur-kumurlah engkau. Perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam faedahnya, maknanya adalah wajib. Adalah kewajiban. Adalah kewajiban. Begitu pula juga dalam riwayat dari Abu Hurairah, riwayat dari Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah, beliau berkata bahwa kalau Rasulullah SAW man tawadda'a falyastanshir wa man istajmara falyutir. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang berwudu maka hendaknya dia istinsyar. Istinsyar. Siapa yang istijmar, berbersih dengan menggunakan batu atau yang semisal dengannya, apakah tisu atau yang semisal dengannya, maka hendaknya dia yutir. Hendaknya dia jadikan ganjil. Dia jadikan ganjil. Nabi SAW katakan di sini, barang siapa yang berwudu maka hendaknya dia istinsyar. Istinsyar artinya mengeluarkan air dari hidung. Artinya keharusannya dia harus istinsyak. Harus menghirup air dari ke dalam hidungnya. Karena kalau dia tidak menghirup air ke dalam hidungnya, maka apa yang akan dikeluarkan dari hidungnya? Tidak ada. Berarti keharusannya dia istinsyar adalah harus dia menghirup air dari ke dalam hidungnya. Menunjukkan wajibnya menghirup air ke dalam hidung. Ke dalam hidungnya. Baik. Imam Asy-Syaukani juga menyebutkan bahwa beliau mengatakan al-qaulu bil wujubi huwal haq. Ini dikuatkan oleh Imam Asy-Syaukani mengatakan bahwa ucapan atau pendapat yang mengatakan wajibnya berkumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidung adalah itu yang benar. Huwal haq, itulah yang benar. Kenapa? Alasannya lianna Allah Ta'ala amara fi kitabihil aziz bighuslin atau bighuslil wajah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Maidah tadi, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mencuci wajah. Adalah mencuci wajah. Sedangkan tempatnya berkumur-kumur, mulut, kemudian istinsyak yaitu hidung, itu bagian daripada wajah. Itu bagian daripada wajah. Dan juga beliau mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu melakukannya setiap dia berwudu. Setiap beliau berwudu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berkumur-kumur dan beristinsyak. Allah menunjukkan wajibnya. Adalah wajibnya. Kemudian disebutkan juga di sini bahwa makna matmadah artinya idaratul ma'i fil fam. Makna berkumur-kumur adalah ketika memutar air di dalam mulut. Itu berkumur-kumur. Kemudian istinsyak artinya ijtidabul ma'i bitanafus ila batinil anfi. Istinsyak artinya menarik air ke pangkal hidung. Pangkal hidung. Itu istinsyak namanya. Adapun istinsyak adalah ikhrajul ma' minal anf. Apa istinsyak? Artinya mengeluarkan air yang dihirup tadi dikeluarkan. Adalah dikeluarkan. Baik. Kemudian juga beliau menyebutkan di sini bahwa wala yajibu isalul ma'i ila jami'il fam. Hanya saja berkumur-kumur itu tidak wajib untuk menjadikan air itu seluruhnya harus menyentuh bagian dalam mulut. Tidak mesti semuanya tersentuh oleh air. Bagian dalam
dari mulutnya, dari mulut. Begitu pula wala isalul ma'i ila jami'i batinil ardi. Begitu pula tidak mesti juga ketika menghirup air ke dalam hidung harus semuanya kena dari apa namanya, dari bagian hidung luarnya sampai ke bagian dalamnya, bagian pangkalnya, tidak mesti. Tidak mesti harus air itu sampai ke pangkalnya, tidak mesti, bukan kewajiban. Hanya yang kewajibnya adalah ketika dia harus menghirup air ke dalam hidungnya dan memasukkan air ke dalam mulutnya. Itu yang menjadikan kewajiban. Adapun bersungguh-sungguh ketika dia menghirup air atau ketika dia berkumur-kumur, itu adalah sunnah, bukan kewajiban. Adalah bukan kewajiban. Jadi itu yang pertama. Jadi yang pertama adalah mencuci wajah. Ini nanti caranya, sifatnya akan ada pembahasan. Hanya beliau di sini sebutkan secara umum, kewajiban wudu yang pertama adalah mencuci wajah. Mencuci wajah. Baik, yang kedua adalah ghuslul yadaini ilal mirfaqaini. Mencuci kedua tangan sampai kedua siku. Sampai kedua siku. Maka Syekh Muhammad At-Tayyar menyebutkan bahwa tidak ada perbedaan di kalangan para fuqaha tentang wajibnya mencuci kedua tangan ketika berwudu, bersuci, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa aydikum ilal marafiqi. Jadi tadi itu waksiru wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi. Wajib cucilah wajah-wajah kalian dan kedua tangan kalian sampai ke siku. Sampai ke siku. Itu disepakati tentang wajibnya. Tentang wajibnya. Bukan sunnah, tetapi wajib. Adalah kewajiban. Akan tetapi, yang menjadi perselisihan di kalangan para fuqaha adalah, apakah ketika mencuci tangan itu masuk siku atau tidak? Siku, maksudnya ini. Sikunya ini, apakah harus dicuci atau tidak? Karena tadi kan disebutkan bahwa wa aydiyakum ilal marafiq. Cucilah kedua tangan kalian sampai ke siku. Sampai ke siku maksudnya apakah sampai di sini saja sebelum siku atau harus dicuci juga sikunya? Harus dicuci sikunya. Ini menjadi persepsi di kalangan para ulama. Yang pertama di antara pendapat dari Imam Malik dan Syafi'i dan Hanafiyah dan Ahmad, ini 4 imam mazhab, mereka berpendapat, sepakat mereka bahwa wajibnya memasukkan siku ketika mencuci tangan. Jadi harus dicuci, harus terkena air di sikunya. Harus terkena air siku. Ini disepakati dari 4 imam mazhab. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa sebahagian sahabat Imam Malik dan selain daripada mereka mengatakan bahwa tidak wajib mencuci siku. Tidak wajib mencuci siku ketika mencuci kedua tangan. Tetapi yang kuatnya, yang benarnya adalah wajibnya memasukkan kedua siku ketika mencuci kedua tangan. Kedua tangan. Jadi tidak cukup ketika mencuci tangan itu, dia berwudu airnya hanya sampai kepada permulaan siku. Permulaan siku maksudnya tidak masuk sikunya, tetapi hanya permulaannya sebelum siku. Itu tidak cukup hanya sampai di situ saja. Bahkan wajib bagi orang yang berwudu itu, dia mencuci tangannya sampai memasukkan sikunya untuk dia cuci. Untuk dicuci. Kenapa? Di antara alasannya, ini disebutkan dalam hadis Abu Hurairah. Abu Hurairah, hadis riwayat Imam Muslim.
Abu Hurairah mengatakan bahwa annahu ghasala yadahu yumna hatta asyra'a fil adud. Jadi Abu Hurairah itu ketika dia mencuci tangan kanannya itu sampai permulaan lengan atas. Adud itu lengan atas. Berarti lewat sikunya. Lewat siku. Jadi dia mencuci tangan sampai permulaan lengan atas. Berarti lewat sikunya. Berarti masuk siku. Itu Abu Hurairah. Abu Hurairah. Kemudian summa ghassala yadahu al-yusra hatta asyra'a fil adud. Sama dengan tangan kirinya juga. Jadi dia belum mencuci tangan kirinya juga sampai permulaan lengan atasnya. Berarti lewat sikunya. Lewat dari siku. Summa qala, kemudian Abu Hurairah mengatakan, hakata ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda. Abu Hurairah mengatakan, demikianlah saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu. Berarti cara Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu itu yang dicontohkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Baik. Kemudian ini pendalilan yang pertama. Yang kedua di antara pendalilan itu dari ayat tadi. Waghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi. Cucilah kedua tangan kalian sampai ke siku. Ila di situ artinya maknanya adalah ma'a. Artinya cucilah tangan kalian bersama dengan siku kalian. Berarti masuk siku. Masuk siku. Bersama dengan siku kalian. Kenapa? Karena ila itu dari sisi bahasa bisa bermakna ma'a, bersama. Bermakna bersama. Kenapa? Karena kalau dikatakan ila, kalau dikatakan mencuci tangan sampai ke siku, berarti seakan-akan maknanya tidak, siku itu tidak masuk. Siku tidak masuk. Tetapi maknanya ila di situ adalah ma'a, artinya bersama. Masuk di dalamnya siku. Masuk di dalamnya siku. Karena apa? Karena itu dari sisi bahasa bisa bermakna ila, bermakna ma'a. Kenapa? Karena ayat yang lain juga ada yang menunjukkan demikian. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yazidakum quwwatan ila quwwatikum." Allah Subhanahu wa taala menambah kekuatan itu, kekuatan ila quwwatikum. Artinya Allah Subhanahu wa taala menambah kekuatan bersama dengan kekuatan kalian. Bersama kekuatan kalian. Begitu pula juga ayat yang lain disebutkan, "Wala ta'kulu amwalakum ila amwalikum." Janganlah kalian memakan harta mereka ila. Mananya ila di situ artinya bersama. Artinya janganlah kalian makan harta mereka bersama dengan harta kalian. Itu maksudnya. Artinya dari ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa ila itu bisa bermakna ma'a. Bersama. Berarti ketika mencuci tangan harus sampai ke siku. Harus terkena air sikunya. Itu kewajiban. Adalah kewajiban. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, di antara kewajiban wudu adalah mashur ra'si. Mengusap kepala. Mengusap kepala. Ini juga berdasarkan dengan surah Al-Maidah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Waghsilu wujuhakum wa aydiyakum wamsahu bi ru'usikum." Dan usaplah kepala kalian. Usaplah kepala kalian. Ini juga tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang wajibnya mengusap kepala. Wajibnya mengusap kepala. Jadi nanti akan diberikan contohnya bagaimana cara mengusap kepala itu. Mengusap kepala. Baik. Akan diberikan nanti contoh pada sifat wudu, caranya berwudu. Hanya saja secara umum bahwa yang namanya mengusap itu ya artinya seperti ini, dia mengusapnya ya begini, yang namanya mengusap begini. Begini. Hanya nanti ada contohnya dari depan, kemudian dari depan ke belakang, kemudian kembali ke depan. Itu mengusap. Ya, sebagian orang sekarang berwudu, dia ambil air, kemudian hanya begini saja. Hanya begini saja. Kalau saya masih ada biasa saya dapati seperti itu. Orang berwudu, dia berwudu di kepalanya bukan mengusap.
dia hanya begini saja. 3 kali selesai. Itu bukan mengusap namanya, seperti itu. Ya namanya mengusap ya begini. Ya, baik. Itu mengusap. Jadi wajibnya yang ketiga adalah kewajiban yang ketiga dari berwudu adalah mengusap kepala. Hanya saja para ulama berselisih pendapat tentang kadar wajibnya. Artinya apakah harus semuanya terkena air usapan atau tidak? Atau tidak? Baik, yang pertama, ini adalah masyhur dari kalangan pendapat Malikiyah, kemudian Hanabilah, bahwa mereka berpendapat tentang wajibnya mengusap seluruh kepala. Wajibnya mengusap seluruh kepala ketika berwudu. Ketika berwudu. Baik, kemudian pendapat yang lainnya dari Abu Hanifah dan Syafi'iyah, sebagian pendapat juga dari Malikiyah dan Ahmad, mereka mengatakan bahwa tidak wajib mengusap seluruh bagian kepala. Ini pendapat yang kedua mengatakan apabila sudah diusap sebahagian dari kepala berarti sudah dianggap sah. Dianggap sah. Tetapi yang kuatnya adalah pendapat yang pertama. Wajibnya mengusap kepala seluruhnya. Seluruhnya. Ini juga yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ini juga yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, guru dari pengarang buku ini, Syekh Muhammad At-Thayyib. Begitu pula juga yang difatwakan oleh Lajnah Daimah Saudi Arabia. Wajibnya mengusap kepala seluruhnya, bukan sebahagian. Bukan sebahagian. Baik. Di antara pendalilannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala tadi, "Wansahu bi ru'usikum." Wansahu bi ru'usikum. Usaplah kepala kalian. Artinya kepala berarti seluruhnya, bukan sebahagian. Bukan sebahagian. Begitu pula juga telah datang dari sunnah penjelasan sifat cara mengusap kepala. Dan mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka memberikan contoh tentang cara atau sifat wudunya. Cara wudunya, jadi mereka memulai dari depan bahagian kepalanya, kemudian dia bawa ke belakang sampai ke tengkuknya di belakang, kemudian dikembalikan ke depan. Dikembalikan ke depan. Ini berdasarkan dengan hadis dari Abdullah bin Zaid. Dari wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai dari depan. Jadi dia ambil air dari depan, dia usap ke belakang. Jadi dia tangannya seperti ini. Ke belakang sampai tempat tumbuhnya rambut di belakang. Setelah itu baru dikembalikan ke depan lagi. Dikembalikan ke depan. Hanya saja mungkin ada yang berkata, sekarang bagaimana dengan perempuan misalnya? Yang rambutnya panjangnya misalnya sampai di pertengahan tulang punggungnya di belakang, atau mungkin sampai pantatnya, apakah harus dia cuci semua rambutnya? Tidak mesti. Dia hanya cukup dia usap dari depan ke belakang sampai tempat tumbuhnya rambutnya, terus dikembalikan ke depan, selesai. Itu cara mengusapnya. Cara mengusapnya. Baik. Kemudian berikutnya, hal yamsahu ra'sa atau hal yamsahu ra'su aksara min marratin. Apakah mengusap kepala itu lebih dari satu kali? Apakah lebih dari satu kali? Maka jawabannya adalah disunnahkan untuk mengusap kepala saya ulangi. Menurut pendapat dari Hanabilah, begitu pula juga ucapan Hanabilah dan ucapan dari Abu Hanifah,
dan dari Abu Hanifah, mereka mengatakan bahwa tidak disunnahkan mengulangi mengusap kepala. Tidak disunnahkan untuk mengulangi. La yusannu tikraru mashi ra'si. Menurut pendapat yang kuatnya, bahwa tidak disunnahkan mengulangi dalam mengusap kepala. Artinya dilakukan hanya satu kali saja. Hanya satu kali saja. Hanya menurut pendapat Syafi'iyah dan juga sebagian riwayat dari Imam Ahmad, mereka berpendapat bahwa disunnahkannya mengulangi mengusap kepala. Artinya boleh lebih daripada satu kali. Dari satu kali. Ini pendapat yang kedua. Tetapi yang benarnya sahih yang dikuatkan juga oleh Syekh Muhammad At-Thayyab, dia mengatakan bahwa tidak disunnahkan mengulangi dalam mengusap kepala. Ini juga yang dikatakan di pendapat dari Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Beliau mengatakan bahwa wasahih annahu lam yukarrar mashu ra'sihi bal idza karrara ghusl al-a'dha'i afrada masha ra'si. Beliau mengatakan yang benarnya bahwa tidak disunnahkannya, tidak diulang-ulangi ketika mengusap kepala. Ini kan berarti hanya satu kali saja. Hanya satu kali saja. Adapun beberapa hadis yang lainnya yang bunyinya masaha bi ra'sihi salasan. Dia mengusap kepalanya 3 kali. Tetapi hadis ini adalah hadis yang lemah. Adalah hadis yang lemah. Memang ada hadis yang menyebutkan seperti itu. Tapi hadis itu adalah hadis yang lemah. Jadi kesimpulannya bahwa mengusap kepala itu hanya satu kali saja. Hanya satu kali saja. Baik. Kemudian disebutkan juga oleh sebagian para ulama, hal yajzi ghuslu ra'si anil mashi indal wudu. Sekarang bagaimana kalau dia cuci kepalanya? Bukan mengusap. Tapi dengan seperti dia mencuci. Artinya dia mengambil, kalau kita mengusap berarti kan kita ambil air, setelah itu langsung diusap. Tapi kalau dia cuci berarti mungkin dia banyak air dia pakai. Dia cuci kepalanya. Sama dengan tangan, kalau dicuci ya mungkin digosok-gosok seperti ini. Nah, itu begitu, dia cuci kepalanya. Sekarang apakah sah kalau misalnya dia cuci kepalanya? Dia tidak usap, tapi dia cuci seluruhnya. Dia cuci kepalanya. Ini juga terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Yang pertama, mengatakan bahwa tetap sah. Dianggap tetap sah. Kenapa? Karena alasannya karena Allah Subhanahu wa taala menggugurkan mencuci kepala sebagai bentuk keringanan. Artinya meringankan hamba itu, makanya hanya disuruh untuk mengusap saja, bukan disuruh mencuci. Ini pendapat yang pertama. Kemudian yang kedua, mereka mengatakan dianggap tetap sah, tapi makruh. Sah tetapi makruh. Kemudian yang ketiga mengatakan bahwa tidak sah. Alasan yang ketiga ini tidak sah, kenapa? Karena itu menyelisih perintah. Perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Wamsahu biru'usikum. Perintahnya kan mengusap, bukan mencuci. Perintahnya untuk mengusap bukan mencuci. Mereka juga berdalilkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalannya tertolak. Perintahnya kan disuruh mengusap, bukan mencuci. Bukan mencuci. Tetapi yang benarnya dari pendapat yang ada bahwa mengusap itu lebih utama daripada mencuci. Artinya kalau dia cuci kepalanya tetap dianggap sah. Tetapi yang lebih utama adalah dia mengusap. Kenapa? Karena itu yang perintah. Karena itu sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Baik, kemudian berikutnya, hal yalzamu min mashi ra'si masul udunaini. Sekarang apakah wajib mencuci kedua telinga ketika mengusap kepala? Apakah wajib baginya mencuci kedua telinga?
Sebahagian ulama menyebutkan atau berpendapat bahwa wajib mencuci keduanya. Mencuci kedua telinga, kenapa? Karena itu bagian daripada kepala. Karena kedua telinga adalah bagian daripada kepala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan dalam hadis riwayat Abu Dawud, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan al-udhunani minar ra'si. Kedua telinga itu bagian daripada kepala. Bagian daripada kepala. Maka oleh karena itulah wajib untuk dicuci kedua telinga. Kedua telinga. Ada pendapat yang lainnya mengatakan bahwa tidak wajib mengusap keduanya. Mengusap keduanya. Tetapi yang kuatnya dari dua pendapat ini adalah wajibnya mencuci kedua telinga. Karena keduanya adalah bagian daripada kepala. Begitu pula juga Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu melakukannya. Dalam riwayat Ibnu Abbas, hadis riwayat Abu Daud juga, beliau mengatakan bahwa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha bi ra'sihi wa udhunayhi zahiri atau zahirahuma wa batinahuma. Nabi Ibnu Abbas mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya dan kedua telinganya. Zahirnya dan batinnya, artinya bagian luarnya di sini telinga dan juga bagian dalamnya. Nanti ada caranya. Caranya di dalam mengusap telinga. Nanti akan ada dalam bagaimana cara berwudu, sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hanya ini dulu yang dibahas bahwa mengusap telinga juga adalah kewajiban. Karena itu wajib, karena itu bagian daripada kepala. Bagian daripada kepala. Kemudian pembahasan berikutnya, hal ya'khudhu lil udhunaini ma'an jadid atau hal yu'khadhu lil udhunaini ma'un jadid. Apakah ketika dia mencuci atau mengusap telinga dia harus mengambil air lagi? Misalnya begini. Kalau dia mengusap kepala, dia ambil air. Kan dia ambil air, mengusap kepala. Terus selesai. Sekarang kalau dia mencuci telinganya, apakah dia harus ambil air lagi baru kemudian dia usap telinganya? Atau cukup dia mengusap kepala, ambil air, mengusap kepala dari depan ke belakang, kemudian ke depan lagi, terus dia langsung mengusap telinganya. Mengusap telinganya. Baik. Menurut Imam Hanabilah, mereka berpendapat bahwa disunnahkan mengambil air yang baru ketika akan mengusap kedua telinga. Ini sebagian yang berpendapat begitu. Tetapi yang kuatnya benarnya bahwa tidak disyariatkan dia mengambil air yang baru. Tidak disyariatkan dia mengambil air yang baru untuk mengusap kedua telinganya. Kedua telinganya. Kenapa? Alasannya bahwa seluruh sifat wudhu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak disebutkan atau para sahabat tidak menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil air yang baru untuk mengusap kedua telinganya. Kedua telinganya. Maka oleh karena inilah yang benarnya bahwa tidak disunahkan mengambil air yang baru untuk mengusap kedua telinga. Kedua telinga. Baik. Kemudian berikutnya mengusap kepala. Jadi mencuci wajah, mencuci kedua tangan sampai ke siku, kemudian mengusap kepala dengan telinga. Sekarang yang keempat, kewajiban yang keempat adalah min faraidil wudu'i ghuslur rijlaini ma'al ka'baini. Kewajiban yang keempat adalah mencuci kedua kaki sampai bersama dengan kedua mata kaki. Sampai kedua mata kaki. Dalilnya berdasarkan yang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah. Waghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini. Dan cucilah
kaki-kaki kalian sampai Ka'bain. Sampai Al-Ka'bain. Al-Ka'ban artinya huma al-adhamani an-nati'ani alladhani bi asfalis saki min janibai al-qadam. Ya, katakan al-ka'b itu adalah dua tulang yang muncul di sebelah kiri dan kanan dari kaki. Bagian bawah dari betis. Itu mata kaki namanya. Al-Ka'ban. Al-Ka'ban. Jadi mencuci kaki sampai bersama dengan kedua mata kakinya. Kedua mata kakinya. Itu masuk di dalamnya. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima. Yang kelima, kewajiban yang kelima adalah tertib. Adalah tertib. Harus berurutan. Harus berurutan. Ini adalah kewajiban yang kelima dari kewajiban wudu. Ini sebagaimana juga ucapan atau pendapat dari Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, kemudian Malikiyah dan Hanafiyah. Mereka berpendapat tentang, atau Malikiyah dan Hanafiyah berpendapat bahwa tertib itu berurutan tidak wajib. Mereka hanya mengatakan sunnah. Tetapi Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat tentang wajibnya harus berurutan. Tidak boleh tidak. Tidak boleh tidak. Ini yang kuatnya. Harus berurutan. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu melakukan secara berurutan. Artinya dia mencuci wajah dulu, kemudian mencuci tangan, mengusap kepala, kemudian mencuci kaki. Kemudian mencuci kaki. Dan itu selalu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga berdasarkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Ibda bima bada Allahu bihi." Mulailah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala mulai dengannya. Dalam surah Al-Maidah disebutkan waqsilu wujuhakum, berarti kan wajah dulu. Kemudian wa aydiyakum, kemudian kedua tangan. Kemudian wamsahu bi ru'usikum, kemudian mengusap kepala. Kemudian wa arjulakum, kemudian cucilah kaki-kaki kalian. Dari ayat ini juga sebagian ulama mengambil pendalilan tentang wajibnya berurutan. Kenapa? Karena dikatakan dalam ayat itu waqsilu wujuhakum wa aydiyakum wamsahu bi ru'usikum. Cucilah wajah kalian, cucilah tangan kalian, usaplah kepala kalian, kemudian cucilah kaki kalian. Dari sisi urutan secara bahasa, harusnya kan cucilah wajah kalian, cucilah tangan kalian, cucilah kaki kalian. Harusnya kan seperti itu. Baru kemudian mengusap. Harusnya kan begitu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak. Disebutkan di antara mencuci itu harus disebutkan mengusap kepala. Mencuci wajah, mencuci tangan, disebutkan mengusap kepala, bukan mencuci kaki. Harusnya kan seperti itu kalau mau dari sisi bahasa urutannya harusnya begitu. Tapi disebutkan setelah mencuci kaki, mengusap kepala, baru kemudian mencuci kaki. Menunjukkan wajibnya harusnya berurutan. Tidak boleh tidak. Tidak boleh tidak. Baik, kemudian berikutnya pembahasannya hal yasqutu tartibu min nisyani wal jahal. Sekarang bagaimana kalau ada misalnya ada orang lupa urutannya. Lupa urutannya. Misalnya dia awalnya dia cuci tangan dulu. Tangannya. Terus langsung cuci tangan. Cuci tangan baru kemudian dia mencuci wajahnya, baru mengusap kepala, berarti kan tidak berurutan. Tapi berurutannya tidak berurutan begitu dilakukan. Kenapa? Karena dia lupa. Dia lupa. Karena bagaimana hukumnya kalau dia lupa? Kalau dia lupa. Ya benarnya bahwa orang yang lupa an-nasi la yu'dzar bi nisyanihi fit tartib. Khusus untuk masalah ini, dalam masalah urutan wudu, kalau dia lupa, dia tidak berurutan caranya seperti tadi misalnya, cuci tangan kemudian cuci
telapak tangannya, kemudian cuci tangannya sampai siku, baru kemudian cuci wajahnya. Baru dia mengusap kepala, baru cuci kaki. Maka kalau dia lupa, tidak ada uzur baginya. Tidak ada uzur baginya. Artinya, ketika dia berwudu dan wantaha dan dia selesai berwudu, kemudian baru dia ingat bahwa ternyata caranya berwudu tidak berurutan. Tidak berurutan. Apa yang harus dilakukan? Harus diulangi wudunya dari awal. Harus diulangi wudunya dari awal. Kenapa? Karena wajib baginya untuk diurutkan. Kalau tidak, berarti dianggap batal. Kalau dia lupa. Kalau dia lupa. Baik. Sudah selesai waktunya. Yang terakhir, bahwa kalau dia jahil, kalau dia tidak tahu, jadi ada orang mungkin dia tidak tahu caranya berwudu. Jadi memang dia tidak tahu. Kalau dia tidak tahu bagaimana hukumnya. Sebagian ulama, para ulama menyebutkan kalau misalnya dia memang tidak tahu, jahil, dia tidak tahu. Jahil artinya dia diberikan udzur. Dia diberikan udzur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau dia lupa, tidak, harus diulangi kembali dari awalnya. Baik, itu selesai yang kelima. Insyaallah nanti pada pekan berikutnya kewajiban yang ke-6. Kewajiban yang ke-6. Baik, saya kira cukup untuk malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kalau dimakan. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti lupa lagi.